kurang salawat kiranya salah mangga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana adhana mubtadi'ina bil mithal. Wassalatu ala nabiyyil ladzi yajibu lahu alaina al-imtithal wa ala alihi wa ashabihi al-mawsufina bi ahsanil khisal wa nahnu narju bi syafaatihim ila Allahil ittisal abawah. Terlebih dahulu kita panjatkan alhamdulillahirabbil alamin atas kudrat dan iradat Allah. Hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan juga bapak-bapak pengurus masjid Thoriqul Huda ya. Semoga silaturahmi ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pembukaan tadi begitu berkesan ya. Untuk pengajian sebelumnya dibacakan dulu Asmaul Husna Ibu ya. Saya pernah hafal tuh, tapi sekarang lupa. Tadi ibu hafal semua alhamdulillah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, judul tausiah kali ini adalah pelihara iman dengan pemahaman Al-Quran. Ibu-ibu tahu iman? Tahu ya? Apa iman itu? Iman itu secara lugat artinya percaya. Menurut istilah itu ittifaq atau imatin ala amrin maksusir. Sepakatnya suatu kelompok, dalam hal ini ahli ilmu, terhadap sesuatu perkara. Ketika disepakati disebut istilah. Iman adalah at-tasdiqu bima jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ulima min ad-dini bidarurah. Iman adalah membenarkan apapun yang didatangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari ajaran agama yang sudah dimaklumi. Yang didatangkan oleh Nabi itu ibu dua. Yang didatangkan oleh Nabi itu dua. Pertama hukum-hukum Islam. Kedua berita-berita mengenai akhirat. Itu harus kita terima. Kalau kita mempercayai semua yang didatangkan oleh Nabi, maka kita disebut orang beriman. Kemudian iman ini ibu-ibu harus punya jodoh, pasangan. Iman ini pasangannya adalah amal soleh. Iman pasangannya apa? Amal soleh. Jika iman berpasangan dengan amal soleh, itu disebut dengan takwa. Apa ibu? Takwa. Takwa itu apa? Iman berpasangan dengan amal soleh, ya.
iman bersatu dengan amal soleh disebut takwa. Orang yang bertakwa disebut muttaqin ya. Kita semua ingin jadi orang muttaqin, orang yang takwa. Kenapa? Karena hanya orang yang bertakwa yang kelak berhak menjadi penduduk surga Jannatul Naim. Itu syaratnya, Bu. Ibu-ibu ingin masuk surga enggak? Ingin ya? Harus takwa. Jadi ada syarat, Ibu ya. Sekali lagi, takwa adalah bersatunya antara iman dan amal soleh. Waduh, lebihnya. Kenapa, Bu? Takwa teh berkumpulnya iman dan amal soleh. Mau lepas, Bu? Kenapa? Ketika iman berkumpul bersatu dengan amal soleh disebut takwa. Orang yang takwa disebut muttaqin. Dia calon penghuni surga. Akhir kehidupan kita di akhirat itu cuma dua. Ada dua tempat nanti. Ujung kehidupan kita di akhirat hanya dua tempat, yaitu apa coba? Akhir kehidupan kita nanti di ujung ya, di ujung akhirat cuma dua. Apa? Surga dan neraka. Bagi kita pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhirat pada akhirnya hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Tetapi menurut paham Mu'tazilah katanya ada 3 tempat. Berbeda, Bu ya. Jadi kita meyakini di akhirat hanya ada surga dan neraka. Nah, yang akan masuk surga kelak adalah orang yang takwa atau muttaqin. Jadi muttaqin itu bersatunya antara iman dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang memakai ilmu. Ilmu ya, sholat ada syarat rukunnya dilaksanakan. Nah, itu berarti amal soleh. Kalau tidak pakai ilmu, ya salah. Harus pakai ilmu. Makanya di sini ketika saya ngobrol jadi dengan kesembuhan sampai sebulan 4 kali pengajian, bahkan bisa lebih, saya salut. Karena di kota, di tempat saya sendiri itu belum, Bu. Belum ya, belum bisa konsisten seperti itu, Ibu. Jadi ibu-ibu bersyukur ya, di sini lebih aktif. Karena Islam dengan ilmu itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan. Ilmu itu ruh keislaman kita. Sekali lagi, takwa adalah kumpulnya iman dengan amal soleh. Alhamdulillah, ibu hafal ya. Bagaimana jika orang itu beriman tetapi tidak mau beramal soleh? Malas, Ibu ya? Ada orang yang malas nggak? Ada, Bu ya? Gak mau sholat, gak mau zakat misalnya, gak mau haji, malas aja. Bagaimana kalau begitu, Bu? Itu iman dengan amal soleh ukur nggak? Kalau orang itu beriman tetapi tidak beramal soleh sampai meninggal, tidak beramal soleh hingga meninggal, tapi dia beriman. Beriman tidak beramal soleh keterusan hingga wafat, tidak sempat taubat, itu disebut orang fasik. Apa, Bu? Orang fasik. Beriman tapi berdosa besar. Kalau orang muttaqin langsung ke surga, Bu ya. Kalau orang fasik dia mampir dulu ke neraka. Dibersihkan, Bu, dosanya oleh Allah. Karena iman itu nggak bisa dibakar dengan api neraka. Iman akan tetap nyongcolan, heran, ibunya iman. Ketika bukan Nabi, ketika habis dosanya, Nabi datang ke neraka. Neraka jadi dingin. Kemudian Nabi menyuburkan sorbannya, orang itu ditarik. Megang sorban Nabi, udah renghek, Bu. Hidung terus rengkes tuh harupi nyamunya. Di sisa neraka teh, aduh.
Terus ada lagi disiksanya solar oke la yamutu biha wala yahyanya mau teu hirup teu di neraka teh. Bayangkan jika orang di neraka menungguin apa sih? Pingin minum bu, kan panas neraka itu. Dikasih minuman air yang nggak bolak. Begitu calangat atau calangat punya rusak dulu bu, mukanya tuh saking panasnya. Terus di neraka. Pengen makan dikasih buah jagung bu, yang berduri. Ngeri bu. Jadi walaupun kita banyak kurang, banyak dosa, jangan berpikir pingin ke neraka dulu, jangan bu. Usahakan takwa lah. Nah tadi yang masuk dulu ke neraka setelah bersih dosanya masuk ke surga itu orang fasik. Apa bu? Fasik beriman tapi tidak beramal soleh. Tidak beramal solehnya kenapa? Karena malas bu. Karena kalau tidak beriman, kalau tidak beramal soleh karena tidak mengiktikadkan wajib, misalnya ibu orang tidak sholat, kunaon mana ke sholat, ada sholat itu wajib cenah. Tadi kita orang kafir. Mungkin mah kunaon mana ke sholat, malas we kira ke sholat. Eta mah orang beriman banyak tapi iman lemah. Itu orang fasik. Fasik bu, mau saya sholat teu, zakat teu, haji teu. Malas lah. Tapi kalau meninggal demikian, dia mampir dulu ke neraka. Kapan tadi teh ku Nabi ditarik punya? Terus bu, dipiwara ngojai teh Nabi teh gaduh talaga kausan nanti Nabi sangat luas. Dicebur we, deleng dah, jangan kayaknya dah panas bu di neraka mah, aya cai kan. Aya danau besar bu danaunya. Ngojai dulunya nikmat. Terus muncul tadi taros di malaikat teh. Kumaha tadi rasanya neraka? Enggak ingat tuh. Bakat nikmat bu. Teu karaos nyeri perih di neraka teh terus ditulungan ku Nabi. Cek ibu-ibu mending takwa, mending fasik. Takwa punya milih mending usai. Beriman tidak mau beramal soleh itu orang fasik di akhirat mampir dulu. Kalau meninggalnya dulu sempat taubat. Apalkan punya, apalkan dulu. Katilu beramal soleh tapi tidak beriman. Dibalik punya, kebalikan fasik ya. Beramal soleh tidak nah itu disebut munafik. Apa bu? Tadi nggak orang mah sholat, makanya zakat aja biasa. Tapi batinnya menolak. Orang mah tenang, batinnya menyebut, mah tenang. Tak di heranna jika meninggal dalam keadaan demikian, dia masuk neraka abadi. Nah untuk bela ini, mau ditarik deh ya kan? Dan munafik. Kan punya. Jadi ayat itu punya ajal takwa, ajal fasik, ajal munafik. Target kita yang mana? Target kita yang mana? Takwa ya, yang pertama ya, harus beriman dan beramal soleh. Sebisa mungkin. Perkuat pengajian ini, lanjutkan, tingkatkan itu ya. Karena modalnya untuk surga itu, untuk jadi takwa itu harus haji. Harus haji. Jadi kalau takwa itu dimuliakan oleh Allah ya. Wal akibatu lil muttaqin. Balasan yang baik yaitu surga khusus untuk orang-orang yang takwa, yaitu yang beriman dan beramal soleh. Kalau beriman tidak beramal soleh disebut fasik. Di akhirat mampir dulu ke neraka, walaupun nantinya selamat masuk surga. Yang beramal soleh tidak beriman itu munafik, di akhirat masuk neraka abadi di situ bu. Ngahidi yang orang kafir, ngahidi yang orang musyrik, malah jadi suruh neraka katanya
menafikan Bu. Makanya ibu hati-hati ya. Bilang begini, lah kamu jangan munafik, nggak boleh. Karena kalau dia tidak munafik, itu kembali ke kita. Kita yang munafik, seorang yang ngelaknat Bu. Sambil jangan doakan jelek, hati-hati punya. Kadang nggak bohong, udah munafik. Tolong harus munafik. Bahasa-bahasa sakti atau maupun agama. Karena media ikhlas itu, merah ikhlas itu, ulah ikhlas. Rela itu, ridho itu. Nah, sebab ikhlas itu bahasa agama. Jika dia bilang nggak ikhlas, berarti musyrik. Lawan ikhlas itu musyrik. Nah, suara terangnya, nah nanti ngaji. Ada ibu tukang ngasih enak, diserang umat. Tong nyebutkan ikhlas itu entah. Siapa lah menyebutkan ikhlas, berarti musyrik. Entah gitu, rela itu, ridho itu gitu. Ibunya, hati-hati Bu, orang ngaji itu hati-hati. Jangan sembarang menuduh munafik ya. Hati-hatilah bahasa agama ini. Jadi ibu-ibu sekarang sudah tahu ya, takwa, fasik dan munafik. Ya, pegang Bu, hafal Bu. Jadi kayak kamu minta ikut terang, menjaga ke suami, bapak itu tadi di masjid cek bangsa dadang tak, ayat mutakin, ayat fasik, ayat munafik, apa terang itu? Gak apa-apa Bu ilmunya, ajarkan we. Udah terang bapak oke gitu. Punya nerangkan ilmu nggak Bu. Paling bapak nak mengucap bener sih ibu teh ngajina ya mah. Ulah dia bapak di masjid, Bu ngajinan tadi. Tuh, bapak nak ngaji we. Udah jadi itu Bu. Abi kantos Bu. Di Sakarunit 3 tahun. Jadi takmir masjid Bu. Jeung ibu teh jika kita ngalamun ibu teh terus asa-asanya punya. Orang asa ke sepuh mana asa ke anak. Hiji waktu Bu aya nu sumping ka rorompok teh. Pak Ustad, saya ini sudah 7 tahun di Bandung. Ngaji ke sana kemari, saya ikuti. Tapi kenapa kok saya merasa kosong, merasa nggak bisa? Oh gitu Bu? Iya. Curhat. Untuk nak usah teh gitu, sok-sok curhat. Kemudian harus dia Bu. Ibu waktu pengajian diajarkan enggak tentang sifat-sifat Allah? Bahwa Allah itu bersifat wujud, qiyam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi. Sabar Bu. 20 apa tuh? Coba. Wujud, qiyam, baqa, muhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi wa daniyat qudrati roda. Ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutaliman. Apa nih ibunya? Sifat wajib di Allah kita 20 ibunya. Kalau ini harus gitu Bu, ibu belajar enggak sifat-sifat Allah? Tidak Ustaz. Jadi apa ke masjid yang ngaji Quran aja, berdoa, baca sholawat, bubar. Terus diajarkan enggak tentang rukun sholat, fardu wudu, syarat tayamum? Enggak Ustaz. Terus diajarkan enggak tentang sifatul huruf tuh? Jahat, sida, hamas, terus tajwidna, idgham, idhar. Enggak Ustaz, enggak. Waduh. Jadi rek naon ka masjid nu eta nu parna teh diajarkeun. Abring-abringannya hukum. Karunya. Jangan kata ibu berarti ibu teh salah. Salah apa Ustaz? Salah gaul. Ngaji mah eta penting nama di masyarakat mah tauhid. Sifat-sifat Allah ajar tentang fikih salat teh anu mampu. Wudu sing benar, niat sing benar. Tajwid tak. Baca Quran sunat Bu. Enggak pakai tajwid berdosa apalagi dalam sholat. Enggak apa-apa ngaji, baca Quran, sholawatan, dikit enggak apa-apa. Tapi kalau yang fardunya enggak diajarkan Bu, pahalanya ditangguhkan.
di dalam arwah Allah dicap ketauhidan. Allah itu bertanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita waktu itu masih menunggu menjawab. Bala, benar ya Allah. Syahidna, kami sudah menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain itu dalam ruhmu. Sebelum ibu masuk ke rahim ibu ya, masih di alam arwah itu sudah dicap oleh Allah ketauhidan. Kemudian ketika ibu sudah jadi janin 4 bulan baru diberi ruh sama akal ibu ya. Nah kemudian ibu dilahirkan kan, rata-rata 9 bulan dilahirkan gitu. Nah di dunia selama belum balik itu masih suci. Kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, masih suci dalam keyakinan dulu. Sehingga orang yang belum balik ketika meninggal dia pasti masih surga bu. Anak-anak bu ya, ketika belum balik kemudian wafat atau meninggal kelak dia akan masuk surga walaupun dia anak orang kafir bu, karena dia belum balik, belum wajib ibadah. Itu sudah ada dasar-dasar ketuhanan itu bisa ditanamkan. Nah inilah pentingnya pengajian ya bu ya. Judulnya pelihara iman. Jadi memelihara iman itu dengan ngaji. Di sini diajarkan nggak sifat-sifat Allah? Harus ya bu. Minta ke ustadznya ajarkan. Jantan di nasa bulan teta minta minggu pertama tauhid, minggu kedua fikih, minggu ketiga tajwid, minggu keempat akhlak. Mantap bu. Ibu pasti takwa itu. Tapi kata anu ngajarkan sifat-sifat Allah punya. Mari kami ngajarkan tauhid dan ngajarkan sifat Allah itu pasti ada orang sesat bu. Gampangnya. Apakah dia itu sesat atau enggak? Tinggal yakinlah bu. Kalau dia meyakini Allah itu sifat wujud, tidak apa-apa, itu pasti lurus. Kami belajar ngaji, belajar tauhid tapi tidak diajarkan sifat-sifat Allah, pasti mengkol itu Islamnya. Paham bu? Nah ibu keterangan namanya kumaha Islam teh sesat tamatana, tinggal akidahna. Ibunya akidah kita. Ibu tadi sifat buat badan kayak kenal bu. Kayak apa? Wujud. Arti wujud apa? Ayat atau ada. Ibu yakin Allah teh aya? Anu teu yakin Allah teh aya, kafir namina. Kafir punya? Anu ragu-ragu Allah teh aya henteu nya. Kata murtad. Keluar dina Islam teu benar ragu-ragu. Kumaha supaya yakin teu ragu-ragu? Kudu terang dalil. Ibu-ibu sami anu sepuh anak-anak kayaknya jika abdi kapungkur kan tos diajarkeun di sekolah teh di SD SMP sifat dokumennya kan urang teu merhatikeun dalilna kitu. Mata apa abdi ka ayeuna? Nah dalilna teu. Ayeuna urang ajarkeun dalilna contoh punya. Yakin orang teu aya yakin. Nah dalil anu nuduhkeun kana ayana Allah. Argumentasi ibu apa? Ada yang bisa? Apa yang menjadi dalil bahwa itu ada? Coba kasih ilmu yang salah. Tak asal-asal kecil. Karena salah agenda belajarnya. Coba ibu tahu nggak? Nan bu? Ayah ada pelanana 100 bu. Tapi saya nggak bisa kasih sepeda maaf. Wujudu hadihim mahlukat yaitu dalil akli. Minimal orang kadang-kadang dalil akli kah anu ringkas. Nah anu nuduhkeun kana ayana Allah. Bukti ada Allah itu apa? Adanya makhluk. Aya damelanana seribu. Kenapa? Moal aya damelan mun eueuh anu ngadamelna. Cik ibu-ibu yakin teu ieu bapak anu ngadamel? Yakin teu? Pernah kencan? Teu ieu mah. Oh dia pagi. Tapi yakin menurut apa? Logika, menurut akal. Mual mungkin bapak jadi kesorangan. Ya aneh tiba-tiba aya WA
Ari Allah mah bisa nya. Ari jelema mah anu tiasa ki. Tah urang teh di pikiran dari makhluk teh itu masjid sakitu eta oh sabiah nama pada KM nya sekarang hakikat mah ku al. Jadi lihat sesuatu itu lihat ingat sama pembuatnya. Udah juga orang kafir. Orang kafir mah bangga we ningali pemandangan saenya. Kayak itu kali piknik. Pohon kana nyieu. Urang malah gitu, Bu. Pek ningali kana ibu aya kue tah. Alhamdulillah ieu aya kue. Hakikat mah ti al. Ya Allah, dicobaan. Jantan ningali sesuatu teh emut kamu ada mah. Dipunya. Mama. Ningali enak-enak usaha sing emut, anu ngadamalna. Jadi tadi ibu naon dalil anu nuduhkeun kana ayeuna Allah teh ayana damelanana ayana mah makhluk. Makhluk teh harus teh anu didamel. Ari Allah khaliq anu ngadamelna. Kenapa Bu? Mun apa neraka ibu tah? Da wajib hafal dalil tadi tauhid mah. Nya kan ada teh hese nya. Sakali teh ibu, dalil yang menunjukkan adanya Allah apa? Adanya alam, adanya makhluk, adanya damelanana itu nya. Itu disebutnya dalil akli ijmali. Dalil logika yang ringkas. Itu perlu ain mengetahui. Dulu waktu kita sekolah diajarkan sifat itu kita nggak memperhatikan dalil. Sekarang harus tahu. Kan tadi judul nanti pelihara iman. Memelihara iman itu dengan ngaji. Tadi terang ibu dalil aklina. Ayeuna mun ditaroseun ibu dalil naklina naon? Dalil nakli teh Al-Qur'an tapi hadis. Kan waktu saya tanya ibu yakin kalau itu ada yakin. Apa buktinya? Apa argumentasinya? Apa alasannya? Adanya alam, adanya makhluk, adanya yang dibuat oleh Allah. Ayat ada melanana. Eta dalil nakli. Nah, sabab moal aya di damal mun eueuh nu ngadamana kieu. Sanu ngadamana jenengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saha? Surga di Nabi eta mah. Tumunya. Sebelum kanjeng Nabi lahir mah enggak ada yang tahu siapa nama Tuhan itu, enggak ada yang tahu. Sehingga banyak orang menyembah patungnya karena enggak tahu Tuhan. Ketika Nabi dilahirkan, diutus, Nabi menjelaskan. Sehingga kita itu hutang budi bukan Nabi. Berjasa Nabi teh. Ibu terang kawatan di kanjeng Nabi, kita kudu mahabbah kana kita kudu cinta. Katurunan Nabi oge anu leres kudu cinta. Nah, aya leres, aya pun henteu leres Bu. Bukan turun Nabi tapi ngaku-ngaku gitu kade punya. Kade. Sertu tipu ya. Nya, sanes dina emas wae palsu teh. Pernah wae banyak yang palsu, hati-hati. Pokoknya mah lamun ngaji yang tidak diajarkan tauhid sifat 20, tidak diajarkan fikih Imam Syafi'i orangnya sebenarnya tidak diajarkan tajwid lah teori-teorina, tidak diajarkan akhlak, pasti sesat ya tabu. Walaupun orangnya baik, bagus, sering sedekah segala macam, tapi keempat ini enggak dia pelajari, daerahnya silakan. Nah ibu kalau ditanya apa dalil nakli tentang wujudnya Allah? Nah ibu banyak di Al-Quran Bu ya. Saya kasih contoh satu lah, yaitu di surah Ar-Ra'd. Surah apa Bu? Ar-Ra'd ayat ke-13. Surah Ar-Ra'd ayat ke-13. Bunyinya pendek Bu ya. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Kenapa? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Apa arti ayat? Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Surah Ar-Ra'd teh surat kasabarahannya anu terang teh. 16. Suratnya surat ke-16 ayatnya ayat 13 gitu. Ya. Surah Ar-Ra'd surah ke-16
pada ayat ke-13-nya kalimatnya yang tadi banyak panjang sih, tapi kita ambil itu aja. Qulilahu khaliqu kulli syai'in. Qul katakanlah wahai Muhammad wahai utusan Allahu, bahwa hanya Allah lah khaliqu kulli syai'in, yang telah menjadikan segala sesuatu. Nah, ini disebut dalil nakli. Jadi ibu sudah tahu sekarang dalil wujud itu ada dua. Pertama dalil akli, kedua dalil nakli. Dalil aklinya adanya semesta alam, menunjukkan adanya yang menciptakan. Yang menciptakan itu namanya Allah. Kedua dalil naklinya yang tadi, qulilahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah oleh Muhammad, ini perintah Allah nih kepada Muhammad, bahwa hanya Allah lah yang telah menjadikan segala sesuatu. Jadi Allah yang mengakui. Nah, ketika ibu sudah hafal dalil akli dan dalil nakli ini, ibu disebut ma'rifat. Nah, eta bu iman ilmu namanya. Urang teh minimal iman teh iman ilmu. Iman teh ibu aya 5 tingkatan. Pertama iman taklid. Apa? Iman taklid. Kedua iman ilmu. Ketiga iman qiyam. Keempat iman hak. Kelima iman hakikat. Ini yang 3 bu, itu kelas tinggi untuk para ulama, para wali, para nabi. Kalau kita bisa ngejar bagus. Tapi yang wajib yang kedua iman ilmu. Bagaimana kalau ibu taklid? Taklid itu tadi bu, ibu yakin Allah itu bersifat wujud, yakin. Qiyam yakin. Maka yakin dari nanti. Nah, itu orang taklid. Orang taklid itu bu diistilahkan. Kata sebagian ulama, orang taklid dia muslim di dunia, di akhirat kafir, masuk neraka. Nah, untuk bela ini, menurut ulama lain, taklid itu tidak sampai kafir tapi berdosa, tetap masuk neraka. Ibu hayang taklid, ulah yang punya taklid teh bu di tauhid ayat diangge, di napiki oge diangge, di napiki mah boleh. Kalau ibu tidak mampu beristihad, wajib taklid kepada salah satu imam yang 4. Tapi di tauhid mah nggak boleh taklid bu. Tingkat iman paling rendah taklid, karena diikhtilafkan sehingga janganlah. Apa bu sebab 20 bu? Wujud, qiyam, apa? Tapi ditaruh dari mana apa? Itu taklid. Dalam tauhid tidak boleh. Ibu harus ma'rifat. Ibu sudah ma'rifat belum? Sudah tadi kan sifat wujud ya. Yakin orang teh aya jeung biasa ngadengkeun dalilna, tahu dalilnya. Dalil akli, dalil nakli tahu. Itu disebut ma'rifat. Kantos bu. Ibu kantos. Orang mending taklid, mending ma'rifat yang masalah keimanan. Ma'rifatnya. Tapi ibu itu baru satu sifat. Yang wajib kita pelajari itu 41. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil, 1 sifat yang jaiz, 41. Nanti tambah lagi 4 sifat yang wajib dari Rasul, 4 sifat yang mustahil, 1 yang jaiz, 9 plus 41 jadi 50 minimal itu bu. Baru dia sah sebagai orang beriman. Jantan ibu aya nu marios oke. Kurang teh sah henteu iman teh aya. Makanya ibu ketika meninggalnya ditaruh ke malaikat teh naon heula? Eta bu, man rabbuka, saha pangeran anjeun? Tauhid heula. Mun ibu di dunia ieu sok ngawas ilmu tauhid tah sifat 20 jeung dalilna. Ditanya ke malaikat teh sieun bu bisa. Allahu Rabbi, Allah pangeran aku. Salamat teh geus kitu. Pertanyaan lain teh kajawab. Mun kajawab kumaha? Num atal arus malaikat teh. Tidur bu sok. Seperti tidurna pananten kumaha nikmat tidurna. Dikencat ibu tetah ku bumi. Ku sampai ibu beriman, dikencat teh enak bu. Jika ibu digulai ku cucu lahnya. Tapi ibu goleran, aya cucuna 5. Wah, lupakan ibu.
disiksa bikin teh hancur pecah dihirupkeun deui siksana teu bisa ngajawab ditanya ku malaikat teh man rabbuka sampai ka maneh bingung datang haji di dunia ribu bu tarang ngaji nanti yang aman jalmi mabu teu ngaji cilaka ngaji teh diamalkeun cilaka usah boga ilmu teh dibejakeun cilaka keneh wae paksa orang teh kudu ngajar ibu tes belajar kudu diamalkeun nya ulah malas punya ulah malas usah cenah kumaha arti kubur ditaros ku bahasa Arab abdi mah teh arti teu pernah baraja bahasa Arab tong sieun bu sur para ulama dikubur bu dikikeun ka akhirat engke memeh asup surga bahasa yang dipakai adalah bahasa ibu mun orang Inggris maot ditanya ke malaikat ku bahasa Inggris canggih malaikat orang Jerman maot ditanya ku bahasa Jerman anak teu ngarti kok orang sana mah nya bu siapa ngarti ibu Allah udah aman sana nabi ibu kayaknya lebih maaf mana kiblat ibu Ka'bah mana petunjuk ibu Al-Quran mana surah ibu tuh mukminin jeung mukminat wah aman bu jadi umat ibu kudu niat rek ngaji lebih dekat mautnya kamot mah mager ngaji janten ibu-ibu anu niat kitu di mana amalna teh dilaksanakeun nganggo ilmu ditampi di mana kesalahan-kesalahan dihampura ku Allah tidak ibuna ngaji tapi lamun teu ngaji nepi ka maot dorang ka badan seumur umur bu walaupun orangnya baik nyebunya sok sedekah ka itu ka dia dikubur teh nah jadi loba dosa tadi dunia teh asa badur si horeng eta teu ngaji ku sabab teu ngarasa wajib jadi utuh dosana teh ibu numpuk daerah kaget daerah geuning loba dosa alim kitu punya teu katobatan teu terang aya teu terang anu terang mah saha anu sok ngaji anu terang itu pentingna ngaji teh janten ke di kubur teh ditaros ku bahasa ibunya bahasa ortu gitu ortuna orang Sunda terus bahasa Sunda ortuna orang Inggris ku bahasa Inggris kitu we udah canggih malaikat tuh canggih yang malaikatnya ibu pasti pernah ayeuna ge ayanya nganuran teuninga kiri kanan ke malaikat di kubur pasti pernah ibu siapa ke malaikat henteu tapi jeung jurig anu teu wajib papangisieun sieun itu hawa nafsu bu nya inggal nu poek cenah jurig lain yang jurig mah teu wajib papangih ibu teh alam mah pelajari bu kada ibu sia jurig ibu lempang dinu poek walau teh dijadikeun jurig moal nah kalau manusia teh biasanya dia punya dosa eta menjadi dikasih dosa aya urang teh aya dosa mah bu masih Allah nyulungan ka urang tangke ibunya dipariksa salat bu pariksa zakat pariksa 1000 tahun bu pariksa salat 1000 tahun pariksa zakat 1000 tahun lama bu dia lah masar teh orang di dunia teh mah dari Isra 100 tahun di situ mah teh hartina bu puluhan tahun bu daerah masih sadawina orang teh percaya Pak Kanjeng Nabi nu ngabarkeun aya akhir tapi bahasa komunikasi sareng malaikat bu bahasa ibu mutama ibu pada ngaliwat siratal mustaqim yeuh angkong-angkongan ibu teh nya sieun jeung malaikat ibu naha henteu lewat kadinya sieun atuh malaikat ibu di masjid sok aja tara kosong gimana di masjid Torikuluna datang masjid ibu hibar canggih daerah sok ibu naik salam ibu dirinya pernah kurban pernah ikhlas teh ikhlas naik domba naik sapi betul amal orang teh kacana lain asal ikhlas kata semua tos we jeung masjidnya rawasnya kalau masuk surga boleh anak deui surga teh cenah aya 100 tingkat di ditu ge aya pesawat terbang bu namina buruk naon bu buruk na Al-Qur'an nya aya burukun mabniyah tapi ibu buruk itu kendaraan surga anu bisa
bisa terbangnya daya pantauan. Ibu kumaha lebat ngaji maca ayat Al-Qur'an saayat Al-Qur'an ibu sok ngaosnya alif lam mim muka ibu aya lubang ibu masuk ibu rek ka mana ya ibu hoyong aya nyawa ya surga tingkat ka 100 walaupun ibu teu masuknya ada lain jadinya hoyong ibu nah ku Al-Qur'an bu hoyong nya masih ibu aya ada apa lagi ada sok ngaji mah di alif lam terus ka Anas balikan deui terus lama-lama apa dangke pun udah terbahasa di surga mah bahasa Arab Al-Qur'an walaupun ibu dia pernah belajar bahasa Arab tapi rajin setia kan Al-Qur'an itu menjadi bisa oke bu upami jalma nu tina nerakanya atau seetnya nu dicana sugakeun gitu kan tinggal orang kafir jeung orang munafik teh di neraka teh moal aya di orang Islam anu masuk ka surga itu sudah duduk baru resmi bahasa Arab Al-Qur'an di akhirat teh bahasa Sunda kan leuleuh bu Indonesia teu aya bahasa Arab we mata ibu kedah bersyukur sama Al-Qur'annya ibu maos Qur'an teh tekadna hayang dugikeun ka mahir punya ulah yang bisa mun jalmi hayang bisa baca geus bisa karena maca lagi bisa arah yang mahir mah terus we nya punya Al-Qur'an teh dijawab bu sadayana oge lancar kana Al-Qur'an sabab sering terus-terusan tamat mulai deh terus gitu diulang-ulang jeung ibu pujamaahnya jadi kerah sabarnya ngawas manya ngawas mah da kudu sami sareng tuang bu ibu tuang sadinten 3 kalinya menten ngawas ge kerana teh kitu sadinten teh 3 kali idealna mah nya sabab kan makanan batin punya makanan batin asal bagus sebahanya bisa kelamian bu ya kita lah ibunya ya seueur bahasa mah tapi pilih ke acan ieu nya jeung ibu pilih kuyang di lamun teuing mah orang persingkat ibunya sakali deui abdi diulangi bahwa memelihara iman itu dengan ngaji punya dengan ngaji kemudian tentang iman dan amal soleh tadi ketika bersatu disebut takwanya jalmina mutakin iman kita beramal soleh itu masyiknya punya upami iman amal soleh tanpa iman mah munafik punya kemudian mengenai sifat Allah tak harus sampai yakin disertai dalil disebut ma'rifat punya tahu sifat Allah tidak tahu dalil berarti taklid itu bahaya punya bahaya minimal kedah ma'rifat terang karena dalil ijmali dalil akli ijmali sama dalil nakli nya contoh tadi lah yakin Allah teh aya dalil akli teh ayana ieu alam samang-samang saya alam tantu aya anu ngadamna dina Islam bu alam makhluk teh sami-sami keneh segala sesuatu yang selain Allah disebut alam segala sesuatu yang selain Allah disebut makhluk katos ibu katos teh eta di kesana nanya iman plus amal soleh disebut takwa. Orang takwa disebut mutakin. Iman tidak beramal soleh karena malas bu ya. Kalau karena benci atau beriktikad tidak wajib itu mah kafir ya. Ini mah karena malas. Ya. Nanti mah jalmi tara salat kunaon karena malas eta tetap iman. Cuma lemah iman akunya. Eta mah jadi fasik. Lamun nepi ka maut kitu tetap dina kefasikan tidak sempat taubat dia masuk neraka dulu. Tapi nanti selamat. Kalau beramal soleh tapi tidak beriman itu mah munafik masuk nerakanya itu abadi. Naudzubillah min dzalik. Kemudian iman ada 5 tingkat ibunya iman taklid, iman ilmu, iman iyan, iman hak, iman hakikat tah itu ieu mah derajatnya tingginya mentiasa dicapai maka mun teh tenang. Tapi nu wajibna anu kadua tah iman ilmu disebut teh ma'rifat teh punya. Marifat. Ibu terang Allah teh bersifat wujud terang. Naon dalilna? Tah dalil aklina teh anu ringkesnya ayana ieu alam, samang-samang saya alam, aya nu ngadamelna. Nu ngadamel teh dengan Allah eta dalil akli. Terus dalil aklina naon? Tadi tah di surah Ar-Ra'd, surah ke-16 ayat ke-17. Padahal di bukunya bisa dilepat punya. Eta qulillahu khaliqu kulli syai'in. Allah teh anu sadama sagala kejadian. Bila beda maros mangga mungkin 2 atau 3 pertarosannya.
Pilih teu harus tadi naroskeun mangga. Satu sambil ditutup. Mangga selalu ada narosan. Bila ada narosan. Teu aya, tutup aja. Tutup aja. Ayo nomor 2. Ya. Mangga atuh nada hapunten sabar kalapatan ibu punya abi bingah ya ibu katinggal mah semangat kita tadi teu aya anu nurutan nya saya nya. Akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu kepada Bapak Ustadz Dadan Sandi yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pahami bersama dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu gelar sorban beserta sholawat yang akan dipandu atau dipimpin oleh sesepuh kita Pak Izin. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Untuk semua jemaah dipersilahkan berdiri.